Dog Lovers Indonesia kembali di channel YouTube Bobis untuk Seksi Dunia Anjing. Gue lagi ada di Pet Station BSD. Gue pengen ajak kalian untuk masuk. Kita bakal bahas tentang sini. Kita bakal bahas tentang kapan saat yang tepat untuk ganti dog food. Jadi kemarin ada netizen, lucu-lucu lihat ada baby shih tzu. Ada baby shih tzu ya. Kayak kemarin ada netizen tanya ya, dia beli anjing dari tempat jual anjing udah dikasih dog food merek tertentu, lalu dia pengen ganti dog food ya karena mungkin buat dia kurang puas gitu ya, kurang merasa dog foodnya bisa maksimal untuk anjingnya. Jadi kali ini kita mau bahas kapan saat yang tepat anak anjing atau anjing Anda diganti dog foodnya dengan merek lain. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Oke, jadi kapan waktu yang tepat untuk ganti dog food ya? Jadi kita perlu tahu dulu kualitas dog food yang diberikan dari breedernya atau penjualnya, dog food merek apa. Nah, biasa kalau kita beli dari breedernya kita bisa langsung tahu dog foodnya merek apa. Tapi kalau kita beli dari penjual, biasanya penjualnya juga sudah mengganti dog foodnya ya. Jadi anak anjing bisa diganti dog foodnya itu di atas usia 2 bulan sudah bisa, nggak ada masalah ya. Jadi kalau kalian beli anjing 2 bulan, 3 bulan ya, lalu pengen ganti dog food, biasanya kan penjual anjing ada yang kasih makanan, ada yang nggak kasih makanan ya. Jadi nggak dibekalin makanan yang biasa dia makan. Nah, boleh nggak diganti dog food? Boleh aja, asalkan kualitasnya di atas yang dog food sebelum yang yang diberikan. Setingkat di atasnya atau yang selevel di atas, selevel dengan dog food yang diberikan. Jadi kita mesti tahu nih level-level dog foodnya. Kan ada yang grocery yang bahan dasarnya karbohidrat, ada yang bahan dasarnya dagingnya campuran ya, ada yang bahan dasarnya daging yang premium yang sudah pilihan tidak ada jeroan gitu, yang sudah manusiawi banget ya, atau yang sudah holistik gitu. Jadi kita pengen tahu apa dog food sebelumnya, kita kasih sederajat, selevel atau setingkat di atasnya, atau 2 tingkat di atasnya nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau kita ganti dog food yang selevel atau selevel di atasnya, itu tidak akan ada masalah dengan pencernaannya. Tetapi kalau misalnya kita turun kelas dari dog food yang bahan dasarnya daging, ganti ke dog food yang bahan dasarnya karbohidrat, biasanya akan ada masalah pencernaan. Tapi belum tentu terjadi juga, karena kalau kualitas anjingnya bagus, breedernya membiarkan dengan bagus, dengan memberi makan yang tepat gitu ya, level-levelnya. Jadi pada saat 5 minggu, sebelum 5 minggu nggak dikasih makanan padat, hanya ASI aja. Setelah ASI lalu ke makanan padat, ada makanan transisi, maka anjing itu pencernaannya akan lebih kuat. Ini sekalian kita juga bisa ngetes apakah anjing yang kita beli ini pencernaannya bagus atau tidak. Nah, anjing yang pencernaannya bagus, begitu ganti dog food, biasanya tidak akan ada masalah. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk ganti ke dog food yang lebih tinggi. Nah, misalnya kita nggak tahu nih, ya teman-teman bisa datang ke pet shop, atau kalau di Pet Station BSD, staff kami tuh sudah terlatih. Jadi biasa ditanya merek apa, nah bagusnya merek apa, jadi bisa sesuai rekomendasi dari staff Pet Station BSD City supaya pertumbuhan anak anjing kalian lebih maksimal lagi ya. Nah, jadi pada saat kita mau ganti merek dog food ya, bagaimana proses penggantiannya, transisinya. Nah, kalau misalnya kita punya dog food sebelumnya, kita bisa kasih dulu dengan rasio 50-50. Jadi 50% dog food lama, 50% dog food baru. Ada yang bilang 80% dog food lama, 20% dog food baru. Tapi kalau menurut gue sih cukup 50-50. Lalu kita lihat reaksinya. Besoknya kita bisa kasih lagi 70-30, 90-10 sampai 100% dog food yang baru. Jadi proses transisinya seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya dog food lama, kita bisa kasih 50% sampai 75% porsi seharinya. Jadi misalnya anjing ini makannya sehari porsinya itu 100 gram,
kita bisa kasih dulu 50 gram dulu aja per hari itu. Memang mungkin dia akan kurang atau lapar atau sedikit mengurus, tapi nggak masalah ya, karena untuk proses adaptasi. Begitu kita lihat kotorannya oke, nggak mencret, nggak lembek, kita besoknya boleh tambahin lagi 25% lagi jadi 75% ya. Lalu kalau oke lagi, besoknya kita tambah lagi jadi 100% dan seterusnya, jadi full dog food yang baru. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak pengen tanya di luar masalah ini, bisa ketik di kolom komentar, nanti gue akan coba buatkan vlognya. Jadi kita akan bikin vlog-vlog ini lebih banyak lagi untuk mengedukasi, memberikan informasi supaya kualitas kehidupan anabul kita lebih baik lagi. Thank you. Jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe ya.